pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita masih ada di dalam eksposisi kitab surat Rasul Paulus di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus belajar untuk mengeksposisi sebuah surat yang tertulis di dalam firman Tuhan? Nah, saya pakai kacamata dulu ya. Saya mau ikut-ikut Bapak Gembala. Bapak Gembala itu pernah bilang, saya itu sebetulnya kalau ngelihat gini jelas, dia bilang. Tapi kenapa saya pakai kacamata? Karena mata saya itu tajam dan membuat banyak orang ketakutan gitu ya. Saya ikut-ikut saudara. Karena mata saya ini cukup membuat orang banyak ketakutan. Jadi ya sudah pakai kacamata saja ya. Oke, tafsiran surat Filipi di pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ke-21. Nah, saudara perlu tahu kenapa eksposisi itu penting buat kita, supaya kita itu mengerti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang iseng, enggak ada saudara. Semuanya itu meaning, ada artinya. Jadi sejarah kota Filipi sendiri, ya kita sedikit flashback dulu. Jadi pada zaman Rasul Paulus melayani, kota Filipi itu dinamai menurut pendirinya, yaitu Filipus yang kedua. Dari Makedonia, itu di tahun 382 sampai 336 sebelum Masehi. Jadi ayah daripada Alexander Agung. Ya, jadi kota ini ditaklukkan oleh Roma pada tahun 168 sebelum Masehi, setelah Masehi. Jadi pada tahun 42 setelah Masehi menjadi tempat kemenangan Octavianus dan Mark Antony atas kekuasaan daripada Brutus dan Cassius. Ya, jadi saudara nggak usah dicatat tapi nanti lihat aja di Google, itu ada. Ya bagaimana kota Filipi itu terbentuk. Jadi 11 tahun kemudian pada tahun 31 setelah Masehi, Octavianus menjadikan Filipi sebagai koloni daripada Romawi. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena nanti di akhir daripada pembelajaran kita pagi hari ini, kita nanti akan belajar tentang kewarganegaraan. Jadi Filipi, kota Filipi menjadi warga negara kota Filipi, itu sangat penting. Kedudukannya sama dengan saudara menjadi warga negara Roma pada waktu itu. Jadi masih ingat ya ketika Paulus mau dibunuh, dia bilang loh aku ini warga negara Roma loh, Romawi. Mereka menjadi ketakutan. Gitu. Mereka tidak jadi membunuh Paulus. Jadi betapa pentingnya kewarganegaraan pada waktu itu status seseorang. Ya, jadi oleh karena itu kita perlu belajar untuk mengerti kenapa Filipi, kota Filipi ini sangat penting. Ya, di dalam tafsiran Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Ini ya. Jadi di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21, jelas kalau saudara lihat ya, ini dikatakan begini, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan sekarang juga sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Selanjutnya di ayat yang ke-18, 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudara, pada waktu Paulus menulis ayat-ayat ini, dalam keadaan dia berduka sebetulnya, tetapi bercampur aduk dengan yang namanya kemarahan ilahi. Bagaimana dia melihat orang-orang Filipi ini yang dia bangun, jemaat yang dia didik, yang jemaat yang setiap, kalau hari ini ya mungkin setiap minggu mereka dengar firman, bahkan di tengah minggu mereka ikut komsel, bahkan Rasul Paulus itu hidup bersama-sama dengan mereka, tetapi hidup mereka tidak menggambarkan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Makanya dia bilang sampai seperti itu. Ya, dikatakan bahwa Tuhan mereka itu perutnya mereka. Kemuliaannya mereka ialah apa? Aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Ya, jadi mereka itu hidup seenaknya mereka sendiri. Benar mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mati disalibkan dan dibangkitkan. Tetapi mereka hidup semau-maunya mereka sendiri. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi. Ya, ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang kotor ini. Jumat Agung saudara ini ya, saudara datang ya. Bagaimana Pastor Antoni baru kali ini saya mendengar Pastor Antoni berbicara sangat keras dan menurut saya aja gak berani ngomong itu saudara ya. Tapi dia ulang-ulang terus ngomong itu. Karena betapa ya itulah kegundahan dan kegalauan dari hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya sesuai dengan apa yang Rasul Paulus ingin lakukan kepada jemaatnya. Karena mereka melihat ini mereka dididik, mereka diajari, mereka dibuat mereka supaya ngerti. Tapi kok gak ngerti-ngerti. Kok gak ngikut gitu apa yang Tuhan itu mau mereka lakukan. Nah, yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan apa? Tubuhnya, tubuh kita yang kotor, yang hina, ya, ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tafsiran ini di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, yang pertama itu Paulus mendorong jemaat Filipi untuk meneladani kehidupannya. Meneladani hidupnya dan hidup seperti teladan yang mereka lihat. Ya, ini nanti akan menjadi poin buat kita. Ini berarti untuk meniru harus fokus mereka itu kepada Kristus dan menolak ajaran palsu. Yang hari-hari ini pun banyak ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melenceng daripada Injil. Tujuannya sudah bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Untuk kemegahan gerejanya sendiri. Untuk kemuliaan kerajaannya sendiri. Nah, kita adalah warga kerajaan Allah. Yang kita dirikan itu adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Filipi 3 dalam 18 dikatakan begini, Paulus menyatakan bahwa ada banyak orang ya, bukan sedikit, yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Dan kesudahan mereka adalah apa? Binasa. Apa gunanya kita bersusah payah, kita ikut Yesus, kita sudah bangun pagi-pagi ke gereja, kita ikut ibadah, rajin, hidup kita begitu rupa kita jaga supaya kekudusan itu melekat dalam hidup kita, tetapi endingnya kita binasa. Lalu, dan mereka mencari kemuliaan dari aib mereka. Artinya apa? Berbuat dosa tapi gak malu, saudara. Sudah tahu itu dosa tetap terus dilakukan. Dan itu menjadi kebanggaan sampai akhirnya. Bahwa dosa itu gak apa-apa. Dosa itu biasa, kita orang berdosa. Maka kita wajib untuk melakukan dosa. Supaya kasih karunia-Nya terus melimpah dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi pada waktu Rasul Paulus. Filipi pasal 3, 19, orang-orang ini ya, yang hidup sebagai musuh atau salib, memiliki musuh salib, memiliki Tuhan itu di perut mereka. Hawa nafsunya mereka sendiri. Ya, bicara tentang perut itu bicara tentang hawa nafsu duniawi. Keinginan-keinginan daging kita itu di perut, saudara. Ya, makanya kan ada istilahnya orang itu kalau bisa menguasai perutnya, maka dia bisa menguasai hidupnya. Ya. Karena dari situ sumbernya itu pikiran mereka tertuju pada hal-hal apa? Duniawi. Lalu yang Filipi 3:20 Paulus mengingatkan jemaat bahwa kewargaan mereka adalah warga negara sorga. Bukan warga negara Indonesia. Bukan warga negara Riverside, tapi warga negara sorga. Ya. Dan mereka menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang terakhir di Filipi 3:21 dikatakan
Tafsirannya adalah Paulus mendorong mereka untuk tetap setia, ya, menantikan saat ketika Tuhan akan mengubah tubuh mereka yang hina itu menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Lewat apa? Lewat kuasa daripada Tuhan yang sanggup mengubahkan tubuh yang hina itu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sudah mengalaminya. Ingat ya, Yesus itu 100% manusia, saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Dia bukan mati pura-pura. Dia bukan sakit pura-pura. Dia bukan menahan sakitnya dan itu cuma fiksi dan ilusi. Enggak, saudara. Dia benar-benar manusia 100%. Tetapi kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia juga 100% Allah yang berubah menjadi manusia. Jadi kematian dan kebangkitannya itu menjadikan pengharapan buat saudara dan saya. Karena ada banyak orang itu berkata, oh iya itu kan Yesus. Kalau aku nggak bisa. Loh, Yesus itu 100% manusia juga, saudara. 3,5 tahun dia melayani, dia mengalami yang namanya jengkel dengan murid-muridnya. Dia mengalami yang namanya kecewa dengan mereka. Dia mengalami yang namanya dikhianati. Dia mengalami yang namanya ditolak. Mengalami yang namanya nggak dianggap. Bahkan difitnah, bahkan dijual, dikhianati seperti itu. Itu dia alami sebagai manusia. Ingat ya, Yesus dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia juga dicobai. Ada pernah suatu ketika saya mendengar, ada anak kecil tanya, Om, Yesus itu pernah sakit gigi enggak? Terus saudara bilang, oh enggak bisa. Enggak pernah, dia itu Tuhan. Siapa bilang? Cuman enggak tertulis saja di Alkitab dan tidak penting sebetulnya. Apa yang tidak tertulis di Alkitab enggak penting. Tapi menurut pemikiran saya, Yesus pernah sakit gigi. Loh ya pernah kalau dia enggak pernah sikat gigi. Saudara. Wong dia manusia. Orang dia 100% juga ngalami. Kalau enggak kan dikatakan dia kan juga bikin meja. Dia bikin meja waktu dia 30 tahun hidup. Dia bekerja sama bapaknya. Artinya secara nature dia manusia. Tetapi kebangkitannya menunjukkan bahwa dia juga Allah 100%. Nah, Bapak Ibu, fokus daripada pelayanan Paulus pada waktu itu, yang pertama itu dia mengobarkan Injil yang benar. Mengabarkan Injil yang benar. Memberitakan firman yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Itu tujuan daripada Paulus mengajar. Lalu yang kedua, pada waktu Paulus mengajar, itu fokusnya melawan nabi-nabi palsu. Melawan pengajar-pengajar guru-guru palsu. Yang pada waktu itu, mereka juga ada berkeliaran. Mereka percaya dengan Yesus, tetapi menggabungkan, mencampur dengan adat istiadat keagamaan daripada hukum Taurat. Jadi pada waktu hukum Taurat itu mereka pelajari, mereka menerima Yesus, mereka tidak hidup di dalam hukum, di bawah hukum kasih karunia, tetapi mereka hidup tetap di bawah hukum Taurat. Salah satunya, sekalipun mereka percaya kepada Yesus, mereka mendorong orang untuk apa? Disunat. Mengalami sunat secara fisik. Dan itu bagi mereka sunat ditambahkan kepada kepercayaan kepada Yesus sebagai jalan salah satunya untuk menerima keselamatan. Nah ini yang Rasul Paulus gak mau. Gak mau itu terjadi di antara pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang 3 hal. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke 17 sampai yang ke-21 ini. Yang pertama adalah bagaimana Paulus berkata bahwa turutilah teladanku.
Banyak orang berkata, ya turutilah teladan Yesus. Jangan ikutin aku ini orang berdosa, aku banyak kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Rasul Paulus, bayangin loh saudara, Paulus ini bukan, maaf ya, kalau di ruangan ini, serusak-rusaknya kita, sebejat-bejatnya kita, sebandel-bandelnya kita, senakal-nakalnya kita, tidak sejahat Paulus. Saudara boleh name it, boleh tunjukkan kejahatan saudara sama saya, ya nggak usah ngaku di depan banyak orang, ngomong sama saya, kejahatan apa yang pernah saudara buat, dibandingkan dengan kejahatan apa yang Rasul Paulus pernah lakukan. Saudara, Rasul Paulus juga manusia biasa. Tapi kejahatannya luar biasa, saudara. Dan saudara lihat, orang yang punya kejahatan yang luar biasa seperti itu saja, Tuhan bisa pakai menjadi alatnya. Apalagi kayak kita. Yang dibandingkan kalau kadarnya gitu nggak ada apa-apanya, saudara. Kita ini dengan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus bisa bilang begitu. Dia bilang, teladani aku. Yang pertama, poinnya adalah meneladani dan menjadi apa? Teladan. Dalam kehidupan kita, saudara, meneladani itu artinya apa sih? Meneladani itu adalah saudara harus mencari sosok atau pribadi atau seseorang yang bisa Anda look up. Yang saudara bisa contoh. Kenapa? Karena gini saudara. Kalau saudara cuma bisa dengar setiap minggu firman, saudara baca buku, saudara dengar YouTube yang sekarang ini lagi rame-rame ya, saudara mau cari firman paling bagus sekalipun, saudara bisa searching, saudara bisa cari khotbah yang hebat, yang luar biasa, tetap yang namanya apa yang saudara tangkap sebagai informasi itu, ya, itu cuman berapa persen yang masuk di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara melihat contoh yang hidup, ada role model, ada contoh yang bisa saudara ini ikuti, maka itu akan menjadi lebih besar presentasinya untuk saudara bisa melakukan dan menjalani kehidupan saudara sehari-hari dengan melihat teladan yang hidup. Saudara, saya nggak melarang saudara dengar khotbah yang bagus-bagus. Saudara bisa searching cari khotbah yang bagus-bagus. Dan saudara admire gitu, kagum dengan seseorang yang khotbahnya luar biasa. Apalagi yang lebih gawat lagi saudara ya. Kalau datang ibadah, khotbahnya lucu Pak. Loh, hamba Tuhan dipikir pelawak saudara. Itu terjadi hari ini. Orang Kristen yang cuma cari khotbah yang lucu. Bukan khotbah yang mengubahkan kehidupannya. Yang merubah cara berpikirnya. Jadi meneladani dan menjadi teladan ini penting. Meneladani dulu. Saudara lihat role modelnya dulu. Siapa? Makanya Yesus itu cari 12 murid. Gak banyak-banyak. Supaya 12 murid ini mereka meneladani Yesus. Setelah mereka hidup bersama dengan Yesus, mereka bisa ingat apa yang Yesus lakukan. Pada waktu Yesus dikhianati, pada waktu Yesus dicemooh, pada waktu Yesus ditangkap, reaksinya dia bagaimana? Itu berbicara jauh lebih keras daripada khotbah yang paling baik sekalipun yang Yesus pernah sampaikan buat murid-muridnya. Makanya kita perlu komunitas yang kecil. Saudara di sana perlu melihat, meneladani seseorang. Jangan kagum saudara. Kekagumanmu itu cuma sementara. We love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Saudara tahu lagu itu? Yang nggak tahu berarti masih muda. Always,
Beberapa tahun yang lalu saya kagum dengan Bon Jovi, saudara. Sampai rambut saya tak panjangin kayak Bon Jovi. Tapi ketika saya ada di dalam persoalan dan masalah, saya lupa dengan Bon Jovi. Bon Jovi gak bisa menyelamatkan saya. Itu kekaguman cuman sementara. Saya cuman kagum dan ya cilakanya kekaguman itu banyak membawa masalah, saudara. Gimana gak bawa masalah? Waktu saya naik motor, saya terkagum-kagum dengan rambut saya lihat spion, begini kan seneng gitu, bangga, wah gak taunya nabrak orang hamil, saudara. Masalah akhirnya. Jadi kekaguman itu cuma sementara. Tetapi keteladanan, saudara akan bawa sampai nanti pada kekekalan. Kenapa? Karena keteladanan itu adalah karakter, sifat, yang dilahirkan dari dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mungkin maaf ya di tempat ini. Saudara merasa tersinggung gitu dengan saya. Wah Pak Andi ini cuma ngomong doang, ngomong tok. Gitu ya. Nah ya jelas saya harus ngomong, gimana? Wong saya dijadwal, masa saya di tempat ini saudara untuk melihat saya? Ya enggak dong, saya harus ngomong. And then kalau seandainya saudara mau lihat kehidupan saya, ayo kumpul sama saya. Hidup sama saya, ikut komsel saya. Saudara mungkin beli rumah di samping rumah saya. Supaya Anda tahu siapa saya. Baru saudara bisa meneladani saya. Nangkep ya saudara ya. Jadi idol, kekaguman itu sementara. Tetapi keteladanan itu yang akan saudara bawa sampai nanti kepada kekekalan. Karena teladan Yesus, teladan kepada apa yang disampaikan oleh Paulus, dia kata ikuti teladanku. Itu dia berbicara bukan bagaimana aku cara berkhotbah, bagaimana aku cara bernyanyi, bagaimana aku cara bermain musik. Bukan, tapi bagaimana aku mencintai Kristus. Aku mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Hidupku yang tadinya bobrok, aku pembunuh jemaat. Aku pembunuh daripada tubuh Kristus. Tapi hari ini, hidupku diubahkan oleh Yesus. Saudara, perjumpaan dengan Yesus, itu seharusnya membuat apa yang ada di dalam kita berubah dan tampak keluar. Dan itu yang harus kita kerjakan. Meneladani dan menjadi teladan. Lalu setelah saudara meneladani itu, ingat, kalau saudara hari ini, hidupmu kau jaga karena saudara adalah teladan yang dilihat oleh banyak orang. Jadi meneladani dan menjadi teladan ini sangat penting. Oleh karena itu jangan kejar, jangan cari yang kelihatan, yang tampak cuman sementara. Tapi belajarlah untuk mencari yang tidak kelihatan. Apa itu? Karakter, komitmen, kesetiaan, kesungguhan hati ikut Yesus. Fokus sama Yesus, mencintai Yesus, selalu mandang salib Kristus. Orang kalau fokusnya ke sana, maka akan terpancar dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi meneladani dan menjadi teladan. Lalu yang kedua, menjadi seteru salib Kristus. Apa itu seteru salib Kristus? Seteru salib Kristus itu mereka hidup percaya dengan Yesus. Mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hidupnya tidak sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus mau dia kerjakan. Dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Itu tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya seteru salib Kristus. Memang Kristen, tapi kehidupannya ten Kris, saudara. Boten Kristen. Gitu. Jadi agamanya aja Kristen, tapi kelakuannya bukan Kristen. Ya. Nah itu dikatakan menjadi seteru salib Kristus. Lalu yang ketiga adalah kewargaan kita adalah kerajaan sorga. Nah, kewargaan kita adalah kerajaan sorga ini adalah perspektif sebetulnya, saudara. Ya, kalau hari ini kita lihat orang yang pegang pasportnya Jepang,
itu bisa masuk ke 190 lebih negara. Mereka bebas masuk tanpa visa. Kenapa bisa begitu? Karena warga negara Jepang mereka oleh dunia diakui. Secara culture, secara budayanya, secara attitude-nya, secara kalau bisnis, kalau bekerja sama satu dengan yang lain mereka jujur, mereka enggak korupsi, mereka enggak nyolong uang perusahaan. Makanya mereka punya hak privilege di 190 lebih daripada negara. Kewargaan itu penting, saudara. Nah, status kita, kata Paulus adalah, kewargaan kita ini adalah kerajaan sorga. Bukan warga dunia. Sistem dunia itu seharusnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah harusnya, bukan dihilangkan sih, tapi pelan-pelan, saudara. Pelan-pelan itu akhirnya diganti dengan karakter dan sifat daripada kingdom, daripada warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga itu apa? Salah satunya ya cinta damai, gak suka ribut, gak suka gosip, gak suka jelek-jelekin orang lain. Kalau ada masalah duduk diselesaikan dengan baik. Bukan nyebar-nyebarin omongan. Kalau di dalam pelayanan gak ada drama-drama, kebanyakan drama, ya kan? Dan itu warga kerajaan sorga. Tapi kalau warga dunia, enggak, saudara. Warga dunia ya pasti dia akan cari pujian dari dunia. Dia mau tampil, mau dipuji, mau diakui, mau dianggap penting gitu. Warga kerajaan sorga enggak. Ya, jadi jelas ya meneladani dan menjadi teladan. Ini penting sekali. Saudara harus belajar untuk mengerti bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan sekedar hari Minggu harus ke gereja, harus ngerti Alkitab, harus bisa nyanyi lagu-lagu rohani, bukan. Tetapi kita meneladani. Ya, meneladani itu sebetulnya kan dalam bahasa aslinya, saudara, dikatakan begitu, tupos, yang artinya apa? Contoh, role model. Ada model, ada cetakan gitu loh. Ada gambarnya, ada patokannya. Ya. Makanya Pak Chandra di tempat ini kan berkali-kali bilang, saya ini kepingin mencetak orang yang karakternya, bukan sifatnya ya saudara ya, karakternya itu kayak dia. Kalau sifatnya nggak bisa, saya nggak bisa kayak Pak Chandra, nggak bisa. Apalagi kayak Anthony, beda saudara, nggak bisa. Saya akan tersiksa nanti kalau saya akan ikut-ikut seperti mereka. Nggak bisa, itu cuma image yang ada di luar. Tetapi esensi dan nilai-nilainya, ini yang kita pelajari. Yang kita ambil dan teladani. Menjadi cetakan, gambar, atau tupos. Ya. Nah, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, sekarang saya telah melepaskan semua hal lain, saya ingin mengenal Kristus semakin baik. Saya ingin mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali, tetapi saya mau membagikan penderitaannya juga. Dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Allah, sama seperti yang Yesus lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itu dia bukan cuma memberikan contoh, secara yang ada di tampak di luar kesetiaannya dia kepada Tuhan. Tetapi dia juga memberitakan penderitaannya. Ada satu ungkapan berkata begini. If you want to impress people, kalau kamu mau membuat orang itu kagum kepadamu, tell your successes. Ceritakan kesuksesanmu. Ceritakan kebaikanmu kepada orang lain. Ceritakan apa yang sudah kamu lakukan yang menurut kamu itu baik. Itu orang kagum. Dan pasti luar biasa. Apalagi saudara nyumbang terus minta difoto. Kan ada tuh di medsos ya. Itu bagus banget loh. Kadang-kadang foto tuker dulu saudara bajunya. Supaya yang menyumbang itu pakai baju yang jelek. Terus kita yang disumbang pakai baju yang bagus. Supaya nanti waktu orang ngeliat loh yang nyumbang yang mana ini.
Jadi tell your successes. But if you want to impact people, kalau kamu mau menjadi dampak buat orang lain, tell your failure. Ceritakan kegagalanmu, penderitaanmu, struggle-mu, kesusahanmu kepada orang lain. Sehingga mereka ini belajar bahwa kesusahan itu, penderitaan itu, yang kau tanggung, engkau berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kemampuan kepadamu untuk menanggung perkaramu. Makanya Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Justru di dalam kelemahanku, kekuatanmu sempurna. Jadi jangan ceritakan kesuksesan Anda. Jangan bicara kebaikan Anda kepada orang lain, gak perlu. Justru ceritakan kegagalanmu, ceritakan kesalahanmu, ceritakan kejatuhanmu bahkan mungkin. Tapi itu membuat orang terdampak dengan apa yang kau lakukan. Oh benar, orang ini memang susah. Tapi dalam kesusahannya, dia tetap memandang Kristus. Dalam keruwetan hidupnya, dia tetap cinta sama Yesus. Itu jauh akan menjadi dampak yang berarti. Dibandingkan dengan ketika saudara diberkati. Dan saudara bersaksi di mana-mana. Aku dapat luar biasa. Yang tadinya aku tidak punya pekerjaan. Hari ini Yesus berikan pekerjaan. Saudara, yang kayak begitu-begitu. Itu cuma membuat orang punya ilmu cecek. Luar biasa. Tapi gak bisa saudara pakai. Rasul Paulus justru dalam penderitaan. Dan yang kuinginkan adalah mengenal Kristus dan kuasa yang membangkitkannya dari kematian. Saudara lihat itu. Justru di dalam penderitaannya mengabarkan Injil. Rasul Paulus bangga saudara. Luka-luka di dalam tubuhnya. Dia banggakan kepada murid-muridnya. Kamu lihat penderitaanku. Ketika aku ikut Yesus, hidupku semakin seperti ini. Tapi aku tahu bahwa apa yang ada di belakangku, apa yang aku tahu, apa yang sudah aku kerjakan di belakangku, semuanya itu sampah, dia bilang. Dibandingkan dengan aku mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadi jelas menjadi serupa meneladani Paulus itu bukan yang tampak di luar, tapi yang tampak di dalam. Lalu menjadi seteru salib Kristus. Dikatakan kan Tuhan mereka itu perut mereka. Artinya apa tadi yang saya katakan? Mengejar nafsu di dalam tubuhnya. Saudara, kalau saudara gak mau menjadi seteru salib Kristus, belajarlah untuk mengendalikan apa yang kelihatan. Saudara kalau cuma untuk urusan maaf ya, yang suka makan. Tapi untuk urusan makan saja saudara gak bisa kendalikan. Saudara berbahaya loh. Bukan cuma berbahaya pada waktu at the end, tetapi juga berbahaya buat tubuhmu. Karena kita ini dipanggil untuk apa? Memuliakan Tuhan. Makanya gak heran ketika saudara diajak pelayanan, enggak Pak. Kenapa? Migrain. Enggak Pak, kolesterolku kumat. Enggak Pak, asam uratku loh Pak, gede Pak, tinggi Pak. Gak iso aku pelayanan. Loh, makanya geragas. Makanya semua dimakan. Ini saudara, karena apa? Mengejar perut mereka. Dan kemuliaan mereka adalah apa? Aib mereka. Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen, mereka itu sengaja berbuat dosa, tapi mereka tidak malu. Karena apa? Rasul Paulus sudah bilang, kemuliaan mereka itu adalah aibnya mereka. Saudara kalau kumpul dengan orang, maaf ya, yang saudara itu tahu bahwa dia ini melakukan dosa. Lalu saudara ini nyaman gitu tinggal sama dia gak berubah-berubah. Sementara orang yang tinggal di dalam dosa ini, mereka juga nyaman. Tinggal sama saudara karena saudara gak pernah negur. Saudara gak pernah nasihati dia. Saudara bahkan gak pernah marah sama dia. Kalau dia ini sudah berbuat dosa dan jatuh di dalam dosa, hati-hati loh saudara. Karena apa ini? Jadi aibnya itu kemuliaannya mereka. Dan ini yang paling penting, pikiran mereka itu semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau bahasanya Pak Cucu, YOLO. You only live once. Hidup cuma sekali Pak.
nikmati saja, hidup foya-foya, mati sampai tua, nanti masuk sorga, jari sopo, saudara. Itu kan jarimu, itu kan katamu. Enggak. Jadi enggak bisa kita hidup dengan prinsip hanya sekali, no. Setelah kematian, itulah awal daripada kehidupan orang-orang percaya. Ya. Lalu bagaimana supaya kita tidak jatuh menjadi orang yang melawan salib Kristus? Karena begitu banyak orang yang beriman memperhatikan kita. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita. Terutama dosa yang melilit kaki kita. Saudara tahu, dosa itu seperti tali yang melilit kakimu. Kakimu gak bisa kemana-mana. Engkau gak bisa jalan jauh karena kakimu terikat. Itulah dosa, itulah beban yang menghalangi kita untuk Tuhan bawa kita lebih jauh. Ya. Bulan depan saya diminta untuk berbicara di depan orang-orang yang tahu masa kecil saya. Di Surabaya. Saya dijadwal untuk khotbah di depan mereka. Saudara, gak gampang loh. Kita itu ngomong di depan orang yang tahu masa lalunya kita. Yang ngerti siapa kita. Tapi yang saya tahu, Roh Kudus tidak terbatas. Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dan dia bisa pakai bahkan sampah dan kotoran sekalipun menjadi alat bagi kemuliaannya. Saudara, doakan saya. Karena apa? Di Alkitab sudah ada. Waktu Yesus kembali ke tempat di mana dia berasal, tidak terjadi apa? Apa-apa. Kenapa? Karena mereka gak percaya. Sopo sih? Siapa dia ini? Loh ini dulu bandel minta ampun kok sekarang ngomong firman. Masa lalu bukan selalu, saudara. Sekali lagi ya, masa lalu bukan selalu buat Tuhan. Tapi kita manusia selalu kan begitu. Ojolah, iki wong utangan. Loh, siapa tahu hari ini dia sudah bukan utangan lagi. Dia yang ngutangi. Ya kan? Saudara jangan ngecap orang, itu seperti yang saudara pikir sendiri. Jadi terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Tetapi apa? Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Cara untuk menjadi kita bukan menjadi seteru salib Kristus. Saudara tidak ada cara lain selain saudara harus ikut di dalam perlombaan itu. Jangan jadi penonton. Ikut di dalamnya. Ya. Next. Jadi arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus. Cikal bakal iman yang mendahului kita ke tujuan. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib. Karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya. Dan sekarang ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa. Ya, jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah akan kesabaran Yesus pada waktu ia dianiaya oleh orang-orang berdosa. Ya. Jadi supaya tidak menjadi seteru salib Kristus, caranya adalah kita bersekutu di dalam penderitaannya. Mengingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan dongeng. Dia sungguh-sungguh mati buat dosa saudara dan saya. Kalau dia nggak mati di atas kayu salib, maaf ya, saudara dan saya jadi bahan bakarnya neraka. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kewargaan kita adalah warga negara apa? Sorga. Nah, banyak pendapat bahwa sorga bukanlah tempat. Tetapi apa? Sorga adalah suasana. Gitu. Kalau suasananya teduh, aman, tenang gitu ya. Nah ini suasana sorga. Kalau saudara datang ke satu tempat, di spa gitu, yang bunyi air gemericik, terus view-nya bagus banget gitu. Lalu saudara juga dapat bau-bauan gitu secara panca indera kan semua kan mata, hidung kita dengar, telinga kita dengar. Waduh ini sorga ini sorga luar biasa. Padahal saudara melek setelah itu adalah ubud. Atau sebaliknya ada yang berpendapat bahwa sorga itu sebuah tempat dan itu baru nanti akan kita nikmati saat kita semua mati meninggalkan dunia ini. Jadi setelah kita selesai di dunia ini, saudara jangan pikir hidup sekali, enggak loh. Saudara nanti setelah mati, saudara dihakimi apa yang kau lakukan di dunia ini.
Menurut perbuatan dan kelakuan saudara itu yang paling tahu Tuhan dan saudara sendiri. Saudara masuk di Firdaus atau saudara ada di Hades. Ya, Hades dan Firdaus itu adalah permulaan daripada sorga dan neraka. Saudara harus tahu, itu itu. Ya. Nah, ini adalah sudut pandang atau worldview atau perspektif sebetulnya sorga dan neraka itu. Perspektif bahwa kita harus disejajarkan dengan apa yang Injil katakan dan yang tertulis di dalamnya. Saudara, perspektif itu gini, ada orang yang melihat sampah contohnya. Sampah itu buat saudara apa? Kan menjijikkan, kotor, gak berguna, gak ada gunanya, dibuang saja. Itu sampah. Buat orang yang perspektifnya adalah sampah adalah kotor. Tetapi bagi orang-orang yang punya perspektif yang berbeda, sampah itu adalah barang yang berguna. Buat siapa? Buat para pemulung. Mereka ngumpulin, mereka pisahin, sampah-sampah itu kalau yang organik, mereka jadikan pupuk, yang non-organik mereka daur ulang. Itu jadi apa? Jadi berharga. Lalu bagaimana saudara melihat kayak besi-besi tua, barang-barang rongsokan. Buat saudara mungkin nggak ada gunanya Pak, buat saudara nggak ada gunanya. Tetapi buat orang yang mengerti, dan perspektifnya tentang dia memandang bagaimana besi ini bisa menjadi harta yang berharga. Saudara, itu memberkati kehidupannya. Saya punya teman, sahabatnya Pak Chandra juga. Itu ngumpulin barang-barang bekas, sekarang miliarder loh saudara. Duitnya banyak. Dari ngumpulin sampah, ngumpulin laraan. Lah saudara, buangin laraan, buangin sampah. Ini perspektif. Nah perspektif kita ini harus disejajarkan dengan apa yang Injil katakan. Yesus memang bilang bahwa di bumi seperti di sorga. Itu bicara tentang suasana. Tetapi Yesus juga pernah bicara bahwa orang itu mati sekali akan dihakimi setelah itu. Di mana tempatnya nanti? Antara di Hades atau ada di Firdaus. Makanya waktu Yesus digantung di atas kayu salib, dia ngomong sama orang di sebelah, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Ada di mana? Di Firdaus. Saudara, neraka dan sorga itu bukan cuman ilusi dan cuman dongeng dan cuman nanti yang penting nikmati hidup. Enggak saudara. Makanya Rasul Paulus jelas-jelas katakan bahwa kewargaan kita ini adalah di sorga. Nanti akan ada bumi yang baru, langit yang baru. Bahwa sorga itu adalah suasana, itu juga yang Injil katakan. Itu yang firman katakan. Makanya di doanya Tuhan Yesus, di bumi seperti di sorga. Hari ini hidup saudara itu harus mengalami sorga. Banyak orang kalau ditantang, saudara mau masuk sorga, mau gitu ya. Berapa saudara mau masuk sorga? Saya ingin tahu, coba. Loh, lainnya mau masuk neraka. Berapa banyak saudara mau masuk sorga? Amin. Kalau saya hari ini ditanya, hari ini masuk sorga, saya nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Tuh, Yesus bilang kalau kamu berbuah banyak, maka kamu menyenangkan hati Bapa. Saya nggak mau hari ini saya buru-buru ke sorga, kenapa? Karena saya mau berbuah banyak. Saya mau menghasilkan buah dulu. Banyak orang yang hutangnya banyak, kepingin cepat-cepat ke sorga, saudara. Banyak orang yang dianiaya suaminya, dianiaya istrinya, cepat-cepat Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wes tak mulai ke sorga. Ya kan? Enggak. Saudara ada hari ini, saudara untuk menikmati Tuhan. Ya, waktu saya sudah habis, saya minta waktu 5 menit aja. Menikmati Tuhan. Di bumi seperti di surga ada tujuannya. Supaya apa? Supaya orang yang belum melihat Yesus, mereka melihat kehidupanmu dan mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Makanya kalau saya diberikan pelayanan apa saja yang menjadi berkat buat orang lain, saya nggak pernah nolak. Saya terima. Kenapa? Karena itu adalah saya sedang mengumpulkan saldo saya di sorga. Karena berbahagialah orang yang, Yesus kan pernah ngomong, yang miskin di hadapan manusia, tetapi kaya di sorga. Lewat apa? Lewat menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain.
Saudara, nature-nya kita, kita ini selalu kepingin buat diri kita sendiri. Kalau melayani kita untuk fokusnya, lampu sorotnya itu ke kita. Tapi kita belajar ketika kita melayani orang lain, sebetulnya kita menjadi dampak buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain itu lewat begitu. Gak melulu lewat masalah duit, saudara. Apa yang hari ini Tuhan percayakan? Kalau hari ini saudara dipercaya uang yang begitu lebih banyak saldomu daripada yang lain. Itu bukan duitmu. Itu uangnya Tuhan yang dititipkan dalam kehidupanmu. Tapi kalau saudara punya waktu banyak, saudara fasih berbicara di depan banyak orang, saudara dijadwal untuk khotbah, itu tujuannya apa? Memberkati banyak orang. Supaya lewat kehidupanmu mereka diberkati. Lewat apa yang kau katakan, yang kau sampaikan. Injil diberitakan. Itu menjadi berkat dan itulah berbuah. Ya. Ini kita skip. Oke. Sebagai warga kerajaan sorga, apa yang harus kita kerjakan? Ada 3 poin. Yang pertama, kita setia menantikan kedatangannya. Berapa ya saudara setia menantikan kedatangan Tuhan kita? Dia sudah datang yang pertama dan dia akan datang yang kedua kalinya. Kita menantikan dia. Mungkin pada waktu Tuhan itu datang kita sudah nggak ada. Tapi ingat, pada waktu kedatangan Yesus nanti, semua orang-orang mati di dalam dia juga dibangkitkan. Kalau saudara tidak pernah menantikan dia, pada waktu saudara sudah mati sekalipun, kalau engkau tidak percaya dengan kedatangan Yesus, nanti pada waktu kedatangannya dia yang kedua, saudara nggak akan pernah dibangkitkan. Karena itu firman Tuhan. Lalu yang kedua, terus hidup di dalam anugerahnya. Kita nggak ikut arus dunia. Sistem dunia. Kita memang ada di dalam dunia. Tapi kita bukan ngikutin apa yang dunia katakan. Yang medsos katakan. Yang keadaan saat ini katakan. Indonesia gelap, silakan yang mau gelap-gelap. Saya nggak mau gelap, saya mau terang. Oh Indonesia sulit, silakan yang sulit-sulit. Zaman dulu, zamannya kelaparan, Tuhan pelihara umatnya. Jadi saudara punya perspektif gitu loh. Kerajaan sorga. Yang terakhir, percaya dan berpengharapan dengan iman yang teguh kepada siapa? Yesus. Bukan kepada saldomu, bukan kepada bosmu, bukan kepada gerejamu, bukan kepada denominasimu, tetapi engkau percaya kepada Yesus. Fokusmu hanya kepada Yesus, nggak ada yang lain. Kalau hari ini diberikan kesempatan memberitakan Yesus yang diberitakan. Di kesimpulannya kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, bahkan kematian Yesus dan kebangkitannya menjadi teladan yang sempurna buat kita semua. Saudara bisa belajar itu lewat kebenaran firman-Nya, baca Alkitab. Kalau yang terbaik saja Bapa tidak menyayangkan dan memberikan kepada kita sebagai ganti dosa kita dan menjadikan kita adalah menjadi anak-anaknya di dalam kerajaannya. Saudara, apa yang membuat hari ini saudara khawatir dan takut? Landasan apa, dasar apa yang membuat hari ini saudara hilang pengharapan? Dasar apa yang hari ini saudara berkata, aku takut Pak dengan keadaanku? Saudara, Yesus pernah ada di tempat yang sama. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami yang namanya ditinggalkan. Dia mengalami yang namanya enggak dianggap. Dia mengalami yang namanya disingkirkan. Saudara ingat, saudara enggak sendirian. Ada Yesus di atas kayu salib yang sudah menggantikan posisi saudara. Kalau hari ini apapun keadaanmu, pandang salibnya, pandang Yesus, dan punya pengharapan. Saya undang teman-teman pemuji pemusik naik. Lihat Yesus, pandang Yesus. Jangan lihat yang lain. Kita itu seringkali distract saudara. Dengan keadaan kita, dengan situasi kita. Bahkan Rasul Paulus bilang, kamu jangan lihat apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Keteladanan itu kekal. Saudara mungkin gak nyaman ketika engkau tinggal bersama seseorang yang kau anggap itu adalah menjadi seperti mentor, seperti teladanmu. Engkau gak nyaman, engkau ditegur, engkau dinasehati. Semuanya itu tujuannya supaya saudara menjadi serupa dengan Yesus. Saudara punya kemampuan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan. Dalam problem, masalah apapun.
Name it. Hari ini saya percaya persoalan dan masalah saudara itu kan cuma paling masalah utang, masalah makan, paling buanter ya saudara. Saudara nggak kuat semaput, saudara. Paling pingsan. Penderitaanmu itu cuma segitu. Yesus mati di atas kayu salib, dia mencucurkan darahnya. Kalau saudara baca literasinya, bahwa mahkota yang dipakaikan di kepalanya dia, saudara merinding, saudara. Saudara akan takut hidup seenakmu sendiri. Darahnya itu gak bisa berhenti. Waktu ditancapkan di kepalanya, saudara tahu. Itu bicara tentang dia gak sambat dengan fisiknya. Yesus gak ngomong, aduh Bapak kok sakit sekali, turunkan aku dari salib ini. Enggak, saudara. Dia gak sambat dengan apa yang terjadi dalam tubuhnya. Dia gak mengeluh dengan apa yang terjadi atas jiwanya. Yang dia keluhkan adalah apa? Ketika roh Tuhan itu terpisah dengan dirinya. Roh Allah itu seperti meninggalkan dia. Berapa banyak dari kita di tempat ini? Kita lebih takut kehilangan roh Tuhan dalam hidup kita. Atau kita takut kehilangan harta kita. Kita takut kehilangan reputasi kita. Ini kontemplasi, saudara. Buat saya sendiri juga sebuah perenungan. Ayo kita sama-sama merenungkan ini. Belum terlambat kalau kita masih boleh mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus. Tapi biarlah firman ini yang saya sampaikan, banyak kelemahan dan kekurangan ini bisa memberkati saudara. Bisa menjadi berkat dalam kehidupanmu. Kau semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lewat segala kehidupanmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama.